Hi, Josin is here. Welcome back to Josin Translation YouTube channel. I'm very happy finally I meet you again to give you a new video for English Intermediate Grammar. Pada video kali ini, Josin hadir lagi untuk ngajak kalian belajar bahasa Inggris, terutama grammar untuk level menengah. Pada video kali ini, Josin akan beriringan dengan kalian, belajar penggunaan beberapa kata yang akan memiliki konteks penting ketika dia dimasukkan dalam kalimat. Pada video kali ini kita akan fokus pada 3 kata sebagai conjunction ataupun preposition di sini. Yang pertama adalah in case of, dan if. Nah, 3 kata ini biasanya berlaku sebagai apa? Preposition. Oke, kita akan langsung masuk pada penjelasannya. Tapi sebelum itu pastikan kalian untuk terus dukung Josin mengembangkan channel ini. Jangan lupa buat share video kita kalau menurut kalian konten-konten dari Josin ini bermanfaat untuk perkembangan bahasa Inggris kalian. Oke, langsung saja kita mulai. Let's get started. Sebagai pendahuluan ya, kita akan membahas penggunaan kata hubung in case. In case. Nah, bagaimana penerjemahannya dalam bahasa Indonesia? Kata in case sendiri diartikan sebagai jaga-jaga, jika aja nanti, gitu. Siapa tahu. Nah, jadi maksudnya ialah kita memberikan sebuah isyarat untuk sedia payung sebelum hujan, gitu. Struktur dalam kalimatnya seperti apa nih, Kak? Oke, kata in case sama dengan kata hubung lainnya, yakni diikuti oleh subjek dan juga predikat. Sederhananya seperti itu. Nah, contohnya bagaimana, Kak? I'll draw a map for you. Aku akan menggambarkan petanya untuk kamu. In case you have hard time to find the house. Jaga-jaga kamu kesulitan menemukan rumahnya, gitu. Jadi, aku bakal kasih kamu mapnya, ya ini buat jaga-jaga aja kalau nanti kamu kesulitan menemukan rumahnya, gitu sebenarnya. Contoh yang kedua, I'll remind them of the meeting time in case they have forgotten. Aku akan mengingatkan mereka waktu rapatnya. Jaga-jaga mereka udah lupa, gitu. Nah, coba kalian perhatikan pada kata in case. Setelah kata in case, itu diikuti oleh subjek dan verb. Yang pertama, in case you sebagai subjek, have itu sebagai verb. In case yang kedua, they sebagai subjek, have forgotten sebagai verb. Oke, is it clear? I hope that it is. Kita akan bahas satu persatu berkenaan dengan in case dan juga if. Nah, kita bandingkan 2 kata ini. Karena seringkali terbolak-balik dan seringkali kita menggunakan if untuk konteks in case. Seperti itu. Alright, kata in case berbeda penggunaannya dengan if. Nah, in case berarti kita mengungkapkan persiapan atas kemungkinan yang akan mendatang. Oke ya, jadi kita mempersiapkan kemungkinan seperti yang Josin bilang, sedia payung sebelum hujan. Sedangkan if kita gunakan untuk mengutarakan kemungkinan aja. Contohnya bagaimana, Kak? Alright, very simple. We'll buy some more drink in case Sandra comes. Jadi kita akan beli minuman lebih banyak, jaga-jaga Sandra datang, gitu. Jadi alasan kita untuk membeli minuman itu untuk jaga-jaga kalau Sandra datang. Jadi misal Sandra nanti datang, dia bisa minum minuman itu, gitu. Atau dengan kata lain, jika nanti Sandra datang, setidaknya tidak kekurangan minuman, gitu. Contoh yang kedua, we'll buy some more drink if Sandra comes. Kita akan membeli lebih banyak minuman jika Sandra datang. Nah, ini berbeda. Nah, kita hanya akan bertindak jika kemungkinannya Sandra datang. Jadi, kita tidak mempersiapkan minuman itu sebelum Sandra datang. Akan tetapi, saat kita tahu bahwa Sandra nanti datang, barulah kita bertindak seperti itu. Oke, kita akan pakai perbandingan yang kedua. Just bring this coat in case the rain pours down. Bawalah mantel ini jaga-jaga turun hujan. Artinya apa? Penting bawa dulu mantelnya. Entah itu hujan atau enggak, yang penting bawa mantel buat jaga-jaga agar aman, gitu. Contoh yang kedua, just bring this coat if the rain pours down. Bawalah mantel ini jika turun hujan. Jadi bawalah misal nanti turun hujan. Kalau nggak turun hujan, ya nggak usah dibawa, gitu. Jadi kita harus mengingat dulu, jam berapa nanti, pas jam itu hujan apa enggak. Kalau nggak hujan, nggak usah bawa. Tapi kalau hujan, ya dibawa. Nah, itu kita penggunaan condition atau pengandaian, seperti itu. Kemudian, in case itu juga bisa diikuti oleh past tense. Nah, apakah frase ini kemudian memberikan arti yang lain?
Pasti. Biasanya ini menunjukkan alasan kenapa seseorang melakukan sesuatu. Dalam hal ini, kita bisa artikan kata in case dengan siapa tahu. Ya kan, siapa tahu ya kan? Nah, seperti itu. Contohnya gimana, Kak? Alright. I kept my phone on. I kept my phone on. Artinya, aku tetap mengaktifkan HP-ku. In case my boss called. Ya, siapa tahu bosku nelpon. Gitu. Alright. Jadi kata in case, ya sebenarnya sama aja. Jaga-jaga, tetapi di sini Josin kasih translation slang yang relevan dengan bahasa Indonesia. Contoh yang kedua, we provided them discount in case they reordered our product. Kita menyediakan mereka diskon. Ya, siapa tahu ya kan, mereka memesan ulang produk kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, Josin akan kasih perbedaan dari dua kata ini. In case dan yang disandingkan dengan in case of. Nah, kita bisa menggunakan kata in case menjadi in case of. Tetapi kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Remember, arti yang berbeda. Secara struktur kalimat, contohnya akan Josin kasih ilustrasi seperti ini. In case, kemudian subject dan verb, artinya in case-nya adalah jaga-jaga. Tapi kalau in case of dan noun, itu artinya jika ada, if there is, gitu. Jika ada, if there is. Nah, biasanya kan kita mengucapkan, ya if there is ini gitu kan. Nah, sebenarnya kita bisa gunakan in case of, gitu. Contohnya gini, in case you need me, I give you my number. Jaga-jaga kamu membutuhkanku, aku kasih nomorku, gitu. Ini relevan dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita bilang begini, in case Linda comes late, we take over her job. Nah, jaga-jaga Linda datang telat, kita ambil alih kerjaannya. Masih sama. Bandingkan dengan ini, in case of fire, please leave the building as quickly as possible. Jika ada api, lekas tinggalkan gedung segera mungkin, gitu. In case of fire, please leave the building as quickly as possible. Bukan artinya jaga-jaga ada api gitu. Bukan, tapi in case of fire artinya jika ada, jika kemungkinan terjadi seperti itu. Contoh yang lain, in case of emergency, telephone this number. Jika ada hal darurat, telepon nomor ini gitu. Oke ya. Dan biasanya in case of ini diikuti oleh kata benda. Oke, gimana? Coba kalian bayangkan, dengan memahami 3 kata ini saja, kalian bisa membuat konteks yang bagus. Terutama kalian tidak cuma bisa bilang kalimat pernyataan, kalimat negatif, kalimat pertanyaan seperti itu. Tetapi Josin juga kasih kalian berbagai macam konteks sesuai dengan implicit meaning-nya dengan menggunakan kata-kata yang essential. Dan ini adalah salah satu requirement ketika kalian ingin melewati fase intermediate level for English grammar. Mungkin itu saja yang bisa Josin jelaskan. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. Maybe that's all. The last I say here. Yep. See ya, international and sociable people. By then, dadah!